Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal SKB PAI CPNS yang sering muncul berdasarkan FR episode Bani Umayyah 1. Sebelum kita masuk pada pembahasan soal, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada soal yang pertama. Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan Bani Umayyah I di sebuah kota kecil di wilayah A. Damaskus, B. Kufah, C. Iliyat, D. Najd, E. As-Sabat. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah C. Iliyat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah di sebuah kota kecil. Nah, pada dasarnya Bani Umayyah ini ada di Damaskus ya. Bani Umayyah I berada di Damaskus. Jadi, lahirnya Bani Umayyah I Damaskus itu tahun 40 Hijriah. Nah, jadi oleh khalifahnya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi di sebuah kota kecil yaitu Iliyat. Ya, ini di wilayah Yerusalem ya teman-teman. Nah, jadi banyak sejarawan yang mengatakan ini sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahannya terakhir, Khulafa Ur-Rasyidin. Jadi ini juga terjadi setelah Perang Jamal ya. Perang Jamal itu perang unta antara Siti Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Muawiyah pun berontak, sehingga pun terjadi peperangan ya, itu namanya perang Siffin ya. Dan setelah itulah dibuatnya perjanjian sehingga diangkatlah Muawiyah sebagai khalifah Umayyah ya. Jadi berdirinya Umayyah itu pada dasarnya itu ya, itu teman-teman. Jadi jelas ya, jawaban yang benar adalah C. Iliyat. Oke, kita akan lanjut soal nomor 2. 3 wilayah yang akan ditaklukkan Muawiyah setelah menjadi khalifah adalah Afrika Utara, India, dan A. Mesir, B. Persia, C. Bizantium, D. Andalusia, E. Jazirah. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Oke, jawaban yang tepat adalah C. Bizantium. Nah, teman-teman, jadi Bizantium ini, jadi ini adalah sebuah wilayah ya, wilayah yang ingin ditaklukkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ketiga wilayah itu adalah Afrika Utara. Jadi Afrika Utara itu termasuk Maroko, Libya, Tunisia, Mesir. Yang gitu teman-teman ya. Aljazair. Nah, jadi menaklukkan itu. Kemudian India dan Bizantium. Nah, jadi ini tujuannya ini untuk perluasan wilayah dan mengembangkan Islam di wilayah tersebut. Dan dilihatnya wilayah tersebut terkenal subur gitu teman-teman. Jadi jelas ya, Bizantium ini merupakan wilayah timur Kekaisaran Romawi. Jadi dulu Bizantium ini merupakan Kekaisaran Romawi. Kalau misalnya dikenal berubah menjadi seiring berjalannya waktu menjadi Konstantinopel, dan sekarang menjadi Istanbul ya teman-teman, yaitu berada di Turki untuk sekarang. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah C. Bizantium. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Departemen duta yang dibentuk oleh Khalifah Muawiyah
Tujuannya adalah untuk A. menjalin kerjasama, B. menjalin silaturahmi, C. memperkenalkan Islam di wilayah lain, D. memperluas wilayah kekuasaan, E. membangun kerjasama dengan wilayah lain. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah C. memperkenalkan Islam ke wilayah lain. Nah teman-teman, jadi Muawiyah itu membentuk departemen, yaitu departemen yang dibentuk oleh Muawiyah itu tujuannya dalam rangka memperkenalkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Itu tujuannya. Jadi Muawiyah mengutus sahabat, yaitu seperti Uqbah bin Nafi' dan Musa bin Nasair itu ke bagian Afrika, kemudian Afrika Utara ya teman-teman. Jadi kemudian kalau Abdullah bin Abi Sarah itu diutus ke India. Kemudian yang terakhir itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu diutus ke Cina, Indonesia, dan wilayah Asia Tenggara. Jadi gitu teman-teman. Jadi tujuannya departemen itu yang dibuat oleh Khalifah Muawiyah itu untuk memperluas wilayah ataupun untuk memperkenalkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Bagaimana Islam itu, gitu teman-teman. Jadi maaf ya. Jadi tujuan departemen itu adalah memperkenalkan Islam ke wilayah lain atau ke seluruh penjuru dunia. Itu tujuannya. Jadi pelan-pelan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. memperkenalkan Islam ke wilayah lain. Oke, kita akan lanjut soal nomor 4. Kebijakan pemerintah Khalifah Muawiyah dalam menaklukkan 3 wilayah, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium, karena alasan wilayahnya A. strategis, B. subur, C. dekat, D. banyak penduduk, E. tandus. Nah teman-teman, ini seperti yang saya jelaskan di soal nomor 2 tadi ya teman-teman. Jadi itu adalah merupakan keinginan Khalifah Muawiyah menaklukkan 3 wilayah, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Karena selain untuk perluasan wilayah dan mengembangkan Islam di wilayah tersebut, namun wilayah tersebut juga dikenal dengan wilayah yang subur. Jadi gitu teman-teman. Jadi sehingga karena melihat seperti itulah menjadi kebijakan Muawiyah untuk menaklukkan wilayah tersebut. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi karena subur salah satunya, sehingga menjadi kebijakan dari Muawiyah untuk menaklukkan wilayah tersebut. Jelas ya. Kemudian kita akan lanjut soal nomor 5. Penyebaran Islam ke Andalusia pada masa Bani Umayyah terjadi pada masa pemerintahan A. Al-Walid, B. Yazid bin Muawiyah, C. Muawiyah, D. Abdul Malik bin Marwan, E. Marwan bin Hakam. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Al-Walid. Nah, jadi penyebaran Islam di Andalusia ini tepatnya di Spanyol ya teman-teman. Spanyol, Andalusia. Nah, jadi pada masa Al-Walid, Islam pun mulai menyebar ke Andalusia dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Jadi Tariq bin Ziyad juga melakukan dakwah ya di Andalusia, sehingga di Andalusia ini sangat mudah penyebaran agamanya. Jadi setelah peperangannya itu dengan Jerman ya teman-teman, itu dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Itu adalah diutus oleh Muawiyah. Jadi jelas ya, Andalusia yang berada di Spanyol kemudian terjadi pada masa pemerintahan Al-Walid. Jadi Al-Walid ini mengutus prajurit yang sangat dipercaya ya, yaitu Tariq bin Ziyad. Jadi Al-Walid ini merupakan salah satu keturunan dari Muawiyah juga ya, gitu. Karena sistem pemerintahan
dinasti Umayyah itu monarki teman-teman, turun-temurun. Jadi jelas ya. Kemudian kita akan lanjut soal nomor 6. Kekuasaan Bani Umayyah 1 berakhir dalam sebuah perang yang disebut A. Uhud, B. Badar, C. Al-Zab, D. Yamamah, E. Khandaq. Ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah C. Al-Zab. Nah, Al-Zab ini merupakan suatu wilayah ya, wilayah pesisir Laut Merah berseberangan dengan pesisir Sungai Nil. Nah, jadi pertempuran antara Bani Abbasiyah itu Abu Abbasi ya, Abbasiyah dan Bani Umayyah terjadi di situ, yaitu di Al-Zab, sehingga peperangan itu dinamakan dengan Perang Al-Zab. Nah, pada saat peperangan tersebut, itu Bani Umayyah mengalami kekalahan dan khalifahnya yang terakhir melarikan diri ke Mesir, kemudian dikejar oleh para pengikut Abbasiyah, kemudian ditangkap dan dibunuh di Mesir. Nah, teman-teman, jadi berakhirnya masa Bani Umayyah itu terjadi dengan kekalahannya oleh khalifah yang terakhir dan dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Pada saat itu juga diproklamasikan bahwa Bani Abbasiyah mulai memerintah. Seperti itu teman-teman. Jadi kekuasaan Bani Umayyah 1 berakhir di sebuah perang yang disebut dengan Al-Zab ya. Jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal nomor 7. Kekuasaan baru yang berkembang pesat yang menaklukkan Bani Umayyah 1 adalah A. Buwaihi, B. Aghlab, C. Idrisi, D. Abbasi, E. Alawiyin. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah D. Abbasi. Itu Abbasi atau biasa dikenal dengan Abbasiyah. Nah, atau Abu Abbas. Nah, jadi kan seperti yang saya jelaskan tadi di soal nomor 6, yaitu kekuasaan Bani Umayyah berakhir dalam sebuah peperangan. Jadi dilanjutkan oleh dinasti Umayyah. Maksudnya dinasti Abbasiyah. Ya, gitu teman-teman. Kemudian kita akan lanjut soal nomor 8. Khalifah Bani Umayyah 1 yang masa pemerintahannya paling lama yaitu 21 tahun adalah A. Muawiyah, B. Marwan bin Hakam, C. Abdul Malik bin Marwan, D. Walid bin Abdul Malik, E. Yazid bin Umayyah. Ini maksudnya Yazid bin Muawiyah ya teman-teman, ini salah ini. Yazid bin Muawiyah. Seharusnya seperti itu. Oke, kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah C. Abdul Malik bin Marwan. Nah, teman-teman, jadi Abdul Malik bin Marwan ini masa pemerintahannya itu 21 tahun. Nah, sedangkan Muawiyah itu masa pemerintahnya itu dari tahun 40 Hijriah sampai 60 Hijriah. Jadi kan masa pemerintahannya itu 20 tahun. Ini Muawiyah. Kemudian Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam itu masa pemerintahannya itu dari tahun 64 Hijriah sampai 65 Hijriah. Jadi masa pemerintahannya itu 1 tahun. Kemudian Abdul Malik bin Marwan, ini masa pemerintahannya itu dari tahun 65 Hijriah sampai dengan 86 Hijriah. Jadi 21 tahun. Nah, kalau Walid bin Abdul Malik ini masa pemerintahannya itu dari tahun 86 Hijriah sampai dengan 96 Hijriah. Jadinya 10 tahun. Nah, yang terakhir Yazid bin Muawiyah ya. Muawiyah
Ini masa pemerintahannya ini dari tahun 60 Hijriah sampai 64 Hijriah. Jadi masa pemerintahannya itu 4 tahun. Jadi yang paling lama ya masa pemerintahannya ini di dinasti Umayyah ini adalah Abdul Malik bin Marwan, yaitu selama 21 tahun, yaitu dari tahun 65 sampai dengan 86 Hijriah. Jelas ya teman-teman? Jawaban yang tepat adalah C. Abdul Malik bin Marwan. Oke, kita akan lanjut soal nomor 9. Khalifah terakhir yang memerintah Bani Umayyah satu Damaskus adalah A. Marwan bin Muhammad, B. Walid bin Abdul Malik, C. Yazid bin Muawiyah, D. Sulaiman bin Abdul Malik, E. Marwan bin Hakam. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Marwan bin Hakam. Nah, jadi Marwan bin Hakam ini adalah merupakan khalifah terakhir ya. Khalifah terakhir dari dinasti Umayyah. Nah, jadi pada saat dipimpin oleh Marwan bin Muhammad, disinilah terjadi runtuhnya dinasti Bani Umayyah yang terjadi perang Azab ya, Al-Azab. Jadi perang itu terjadi antara Umayyah dengan Abbasi, dengan Abu Abbas, pengikutnya Abbas, dan dinasti Umayyah pun runtuh pada saat itu juga. Dan Marwan bin Muhammad dikalahkan oleh Bani Abbasiyah itu dan dibunuh di Mesir, kemudian dipulangkan lagi ke Madinah dan dikuburkan di Madinah. Jadi Muhammad bin Marwan ya, ini kalau kita lihat sistem pemerintahannya ini kan sistem pemerintahan yang monarki ya teman-teman. Jadi dari keturunan. Jadi mungkin karena ada juga yang keturunan yang belum labil, belum dewasa, belum siap menjadi pemimpin, sudah dijadi pemimpin. Nah, gitu. Jadi pada tahun 127 Hijriah sampai dengan 132 Hijriah. Jadi masa pemerintahannya itu dari tahun 127 sampai dengan 132 Hijriah saja. Dan pada tahun ke-132 Hijriah berhasil dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, gitu teman-teman, jelas ya. Oke, kita akan lanjut soal nomor terakhir, nomor 10. Sistem yang dianut dalam pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus adalah A. Monarki, B. Demokrasi, C. Sosialis, D. Sosialis demokrasi, E. Liberal. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Monarki. Nah, ini monarki ya. Monarki ini sistem pemerintahan yang dipimpin oleh satu penguasa. Dan sistem pemerintahan yang seperti ini itulah yang membuat Bani Umayyah lemah gitu. Ini termasuk faktor internal lemahnya Umayyah dan akhirnya runtuhlah Bani Umayyah. Karena mungkin pada saat menyerahkan kepemimpinan itu masih dalam usia yang belia, usia muda, sehingga tidak layak untuk memimpin. Nah, gitu teman-teman. Dan banyak juga lagi faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah I Damaskus ini memang Bani yang pertama sekali ya setelah runtuhnya Khulafaur Rasyidin. Kemudian muncullah Bani Umayyah. Itu dipimpin yang pertama sekali itu adalah Muawiyah ya. Muawiyah berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada perjanjian ya dalam perang Siffin ya, perjanjian Tahkim. Kemudian pada saat itu juga diangkatlah Muawiyah sebagai khalifah Bani Umayyah.
Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dari pertama Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian ada dinasti yaitu dinasti Umayyah, kemudian ini dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah, dan nanti akan ada lagi penerusnya. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi sistem yang dianut dalam pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus adalah monarki. Ya, jelas ya teman-teman. Oke, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya. Dan apabila ada yang kebenaran dan bisa diambil hikmahnya, silahkan diambil hikmahnya. Dan apabila ada kritikan, saran, masukan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, untuk dapat notifikasi dari channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang SKB, khususnya PAI. Insya Allah akan ada di video selanjutnya. Oke teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.